أحد إلا وبه سعيد. Bagaimana pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Satu misi, satu visi, satu hati, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk pagi hari ini pelajaran kita yaitu sejarah kebudayaan Islam. Pada saat ini sebelum pelajaran dimulai Pak Guru, maka akan saya absen satu peserta didik yang ada di kelas 5 ini. Pertama, Aura Ramadhani hadir? Hadir. Bila Agustiawati? Hadir. Dinda Farabida? Hadir. Dwi Sasida? Hadir. Muhammad Fahmi Saputra? Hadir. Muhammad Azam Saputra? Hadir. Muhammad Chandra Kurniawan? Sakit. Oh, sakit. Ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah dan pertemuan hari Rabu yang akan datang mudah-mudahan bisa mengikuti pelajaran kembali. Allahumma amin. Dilanjutkan Pak Guru. Kemudian Muhammad Yasin Alamin hadir. Nur Zahid Muzaki hadir. Sania Kotrotun Nada hadir. Silviana Anissa Fitri hadir. Siti Karismawati hadir. Yasirli hadir. Firda Oktaviani hadir. Nah, sebelum sudah pelajaran kita lanjutkan, sebelum pelajaran berlangsung, salah satu teman kelas kamu, ketua kelasnya memimpin doa untuk memulai pelajaran. Doa mulai. Mudah-mudahan doa yang sudah dibacakan oleh ketua kelas kamu tadi, mudah-mudahan nanti ilmu yang kita peroleh mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Dan untuk pelajaran kita yang kedua yaitu mengenai SKI, yaitu bertepatan dengan bab 1 mengenai upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Di dalam Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah, yaitu ada tiga kelompok, ada 3 poin yang perlu digarisbawahi. Yang pertama yaitu Rasulullah di dalam membina masyarakat Madinah yaitu mendirikan masjid, itu yang pertama. Dan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Nabawi, yang pertama dibangun oleh Rasulullah. Dan yang kedua, Rasulullah SAW meletakkan aturan dasar untuk masyarakat Islam. Aturan dasar tersebut yaitu melalui tata. Semenjak Rasulullah SAW ke Madinah ditandai dengan turunnya Al-Quran di Madinah yang disebut dengan Madaniyah. Secara garis besar, isi ayat tersebut membahas ibadah muamalah, di mana pula munculnya sederhana hukum-hukum ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW di dalam membina masyarakat Madinah yaitu mengembangkan pendidikan dan dakwah Islam. Yang ketiga, di dalam melaksanakan syiar agama Islam dibutuhkan orang-orang yang pandai dalam membaca dan menulis. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW sampai memperhatikan masalah pendidikan. Sekarang yang kedua yaitu di bidang sosial. Di bidang sosial
Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Mempersatukan maksudnya gimana? Yang dimaksud Rasulullah mempersatukan kaum muhajirin dan ansor di antara contohnya yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq dari kaum muhajirin dengan Kharijah bin Zuhairah dipersatukan. Maksudnya dipersatukan apa? Dinikahkan oleh Rasulullah yang sahabat Abu Bakar As-Siddiq dari kaum muhajirin, dan tadi yang kedua yaitu yang istri yang perempuan Zuhairah bin Zuhairah itu dinikahkan oleh Rasulullah, dan akhirnya kaum muhajirin dan ansor bisa bersatu. Dan yang kedua apa? Yang kedua yaitu kaum yang berseteru dari kaum Aus dan kaum Khazraj, yang kedua-duanya adalah suku yang paling terkuat di Madinah. Kedua-duanya sudah lama sekali pertikaian. Suku yang paling besar di Madinah pada waktu itu adalah kaum Aus dan Khazraj. Ini dipersatukan oleh Rasulullah, akhirnya bisa bersatu dan akhirnya bisa mendukung perjuangan Rasulullah untuk membina kota Madinah. Dan yang kelima yaitu di dalam mengembangkan Islam di Madinah, yang kelima yaitu memberdayakan harta jizyah. Harta jizyah itu pajak. Pajak ada yang kalanya berupa zakat fitrah dan ada kalanya dari rampasan perang. Dari zakat pada umumnya manusia hidup di dunia ada kalanya berkewajiban untuk membayar zakat. Zakat contohnya zakat fitrah, zakat harta, zakat perdagangan, dan zakat kebun, yaitu zakat pertanian. Dan yang kedua tadi jizyah. Jizyah itu pembayaran yang wajib dibayarkan oleh non muslimin sebagai jaminan keamanan. Dana dari jizyah diatur sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas taraf kehidupan masyarakat sebagai harta dijadikan modal usaha. Dan yang kedua tadi jizyah. Jizyah itu pembayaran yang wajib dibayarkan oleh non muslimin sebagai jaminan keamanan. Dana dari jizyah diatur sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas taraf kehidupan masyarakat sebagai harta dijadikan modal usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kerakyatan. Makanya disuruh apa? Membayar pajak. Dan itu. Terus kemudian yang keempat yaitu untuk Rasulullah SAW di dalam membina masyarakat Madinah, yang keempat yaitu pembinaan di bidang pertahanan. Di dalam bidang pertahanan ini Rasulullah SAW yang pertama adalah menghadang musuh di lembah Badar. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu bertahan di Bukit Uhud. Yang pertama itu Rasulullah SAW ikut perang di lembah Badar di kalangan kaum Quraisy. Tumbuh rasa cemburu akibat perkembangan Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua itu pertahanan di Bukit Uhud. Nah itu Rasulullah SAW pada waktu itu pertengahan dengan Sa'ban. Yang ketiga Januari bertepatan dengan 625 Masehi, yaitu tahun ketiga Hijriah. Mereka berkuda pasukannya 700 orang, di antara mereka memakai baju besi. Pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kedatangan pasukan Quraisy dihadang oleh Nabi besar Muhammad SAW dengan sekitar 1000 pasukan yang dibawa oleh Rasulullah. Melewati batas kota, Abdullah bin Ubay menarik 300 pasukan yang terdiri atas orang Yahudi dan kembali ke Madinah. Dan itu dihadang oleh Nabi besar Muhammad SAW dengan sekitar 1000 pasukan yang dibawa oleh Rasulullah.
melewati batas kota. Abdullah bin Ubay menarik 300 pasukan yang terdiri atas orang Yahudi dan kembali ke Madinah. Dan yang ketiga yaitu perjuangan menahan pasukan Azab dan membuat Khandaq. Khandaq itu parit. Parit itu kalenan. Istilah orang Jawa kalenan. Kalau di bahasa Indonesia kan parit itu apa? Lorong untuk irigasi. Nah, peristiwa terjadi pada tanggal 31 Maret bertepatan dengan 627 Masehi. Pasukan gabungan bangsa Arab Yahudi yang menyerang Madinah berkekuatan 10.000 orang. Sangat banyak sekali ya. Sementara itu pasukan yang ada di Madinah berjumlah 3.000 orang. Oleh karena itu pasukan gabungan itu Rasulullah atas usulan Salman Al-Farisi memerintahkan kaum muslimin membuat parit yang sangat besar. Akhirnya kaum muslimin bisa menang. Kesimpulannya yang terakhir dari pembinaan Rasulullah SAW di Madinah yang pertama tadi adalah di bidang apa? Pertahanan yang terakhir tadi. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW di bidang ekonomi. Yang ketiga Rasulullah adalah menggalakkan yang pertama tadi membangun masjid, yang kedua di bidang ekonomi, dan yang ketiga bidang zakat, dan yang keempat di bidang pertahanan. Dari itu mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Ya, Mbak Anis. Jelaskan menurut pendapat Bapak mengenai manfaat harta zakat dalam pembinaan ekonomi. Iya, pertanyaan sangat bagus sekali untuk Mbak Anis. Ya. Jadi yang dimaksud zakat di sini dalam membina ekonomi, ya, zakat itu yang artinya harta yang sudah terpenuhi syarat nisab atau wajib dikeluarkan. Ya. Zakat itu zakat atas harta muslimin saat itu. Seluruh produknya ekonomi yaitu dari zakat dan dari pajak, dari harta rikos dan harta yang di harta rampasan, yaitu harta apa? Harta jizyah diatur sedemikian rupa untuk meningkatkan perekonomian di Madinah. Akhirnya zakat itu yang pertama adalah wajib, dan untuk membayar pajak itu jizyah, yang dikenal jizyah, agar bisa menyetarakan untuk memakmurkan penduduk Madinah. Saya kira itu. Dan untuk penutup, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Guru nanti bisa bermanfaat. Dan untuk pelajaran selanjutnya besok yang kita bahas adalah mengenai sebab-sebab Rasulullah membina masyarakat Madinah. Untuk yang terakhir, agar kita mencintai nasionalisme kepada NKRI, kita menyanyikan sebuah lagu kebangsaan. Dipimpin oleh Mbak Ocha, silakan. Lagu apa tadi? Padamu Negeri. Iya, silakan Mbak Ocha. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti.
pada negeri tadi, kecintaan kita kepada NKRI semakin kuat. Saya kira itu pelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa lagi dengan gelombang yang sama. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Allahumma Amin. akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.